Saudara, 4 orang pekerja bangunan tewas dalam kecelakaan kerja pembangunan gedung Rumah Sakit Islam Unisma Malang. Penyebab kecelakaan diduga sling tali lift putus. Kecelakaan terjadi, saudara, pada Selasa siang. Kejadian berawal saat 11 orang pekerja naik ke lantai 5 pembangunan gedung baru Rumah Sakit Islam Unisma dengan menggunakan lift rakitan. Saat berada di lantai 5, diduga tali sling lift putus hingga membuat 11 pekerja terjatuh. 4 orang meninggal dunia dan 6 orang mengalami luka berat. Korban luka langsung mendapat perawatan di ruang IGD RSI Unisma. Kasus kecelakaan kerja ini masih dalam penyelidikan petugas Reskrim Polresta Kota Malang. Empat orang meninggal. Semuanya jumlahnya 11. Ada yang masih dievakuasi itu ada 6, ada cedera luka-luka, yang meninggal. Analisis ruang atau lingkungan kerja. Pada video kasus kecelakaan kerja tersebut, para pekerja bekerja pada ruang atau lingkungan proyek yang tinggi sehingga membuat para pekerja membuat lift rakitan. Untuk pekerjaan konstruksi, penerapan K3 konstruksi perlu diterapkan karena beberapa risiko bahaya fisik dan mekanik yang besar terjadi selama pekerjaan dilakukan. Karena adanya penggunaan alat-alat berat, jumlah bahan yang sangat besar hingga pekerjaan yang sulit dilakukan. Terkait dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, beberapa konstruksi mengharuskan untuk bekerja pada ketinggian tertentu, sehingga resiko jatuh dari ketinggian hingga meninggal saat bekerja kemungkinan besar gagal dapat terjadi. Menurut Manuaba 1992, bahwa lingkungan kerja yang nyaman sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk dapat bekerja secara optimal dan produktif. Oleh karena itu, lingkungan kerja harus ditangani atau didesain sedemikian rupa sehingga menjadi kondusif terhadap pekerja untuk melaksanakan kegiatan dalam suasana yang aman dan nyaman. Teori kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tiba-tiba yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kematian, luka-luka, kerusakan harta milik, atau kerugian waktu. Salah satu teori yang berkembang untuk menjelaskan terjadinya kecelakaan kerja menurut H.W. Heinrich yang dikenal sebagai teori domino Heinrich. Secara kerja, proyek konstruksi merupakan pekerjaan yang mempunyai resiko kecelakaan kerja tinggi dengan kemungkinan akibat kecelakaan kerja yang serius. Resiko kecelakaan kerja ini semakin tinggi pada negara-negara berkembang di mana tenaga kerja yang digunakan berlatar belakang pendidikan relatif rendah. Terkait dengan kondisi ini, King dan Hudson pada tahun 1985 menyatakan bahwa tingkat kematian pada proyek konstruksi di negara-negara berkembang 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kejadian di negara-negara maju. Resiko kecelakaan kerja pada proyek konstruksi tinggi, namun program keselamatan kerja masih kurang mendapatkan perhatian. Menurut Sik et al. Tahun 1999 menemui beberapa hal yang menghalangi keberhasilan program keselamatan kerja, antara lain perencanaan pekerjaan yang kurang baik, pelatihan keselamatan kerja yang tidak dijalankan dengan baik, anggaran untuk keselamatan kerja yang tidak memadai, investigasi dan evaluasi kecelakaan kerja yang terjadi tidak dijalankan sesuai prosedur dan seharusnya. Berdasarkan kenyataan ini, maka manajemen keselamatan kerja menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan pada industri konstruksi, termasuk di Indonesia. Manajemen keselamatan kerja merupakan salah bagian dari manajemen yang berfungsi mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan cara mengontrol terjadinya kecelakaan kerja yang mempunyai resiko tinggi baik dalam hal akibatnya, kemungkinan terjadinya, dan kemudahan pendeteksiannya. Berdasarkan kasus putusnya sling lift, pekerja bangunan ini dapat dianalisis bahwa kurangnya adanya manajemen keselamatan kerja, di mana manajemen ini dapat dilakukan dengan menugaskan personil khusus
dan bertanggung jawab. Manajemen kecelakaan kerja, kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja, terjadinya kegagalan konstruksi yang antara lain disebabkan tidak dilibatkan ahli teknik konstruksi, pengguna metode pelaksanaan yang kurang tepat, lemahnya pengawasan pelaksanaan konstruksi di lapangan, belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan atau peraturan-peraturan yang menyangkut K3 yang telah ada, lemahnya pengawasan pelanggaran K3. Analisis peralatan kerja. Dari peristiwa ini juga para pekerja kurang memakai alat keselamatan kerja seperti sepatu safety, sabuk pengamanan, helm proyek, kurang pemadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan alat pelindung diri atau APD. Harus ada perencanaan metode pelaksanaan konstruksi, misalnya menghitung benda berat yang akan diangkat tower crane, apakah masih dalam kapasitas kemampuan angkat. Pihak proyek juga harus menugaskan personel khusus untuk mengontrol pekerja apakah sudah menggunakan alat pengaman atau belum. Hasil evaluasi atas kejadian-kejadian kecelakaan kerja selama ini dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab terjadi kecelakaan, baik yang telah menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka sebagai berikut: terjadinya kegagalan konstruksi yang antara lain disebabkan tidak dilibatkan ahli teknik konstruksi, penggunaan metode pelaksanaan yang kurang tepat, lemahnya pengawasan pelaksanaan konstruksi di lapangan, belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang menyangkut K3 yang telah ada, lemahnya pengawasan penyelenggaraan K3, kurang memadainya baik dalam kualitas dan kuantitas ketersediaan alat pelindung diri atau APD, faktor lingkungan sosial, ekonomi dan budaya pekerja, dan kurang disiplinnya para tenaga kerja di dalam mematuhi ketentuan mengenai K3. Dalam suatu pekerjaan konstruksi yang melibatkan banyak tenaga kerja dibutuhkan suatu manajemen terpadu dari keselamatan kerja yang dimanage pihak pemborong utama. Penyebab terjadinya kecelakaan menurut teori. Penyebab kecelakaan tersebut karena seling tali lift putus. Berawal 11 orang pekerja naik ke gedung pembangunan baru Rumah Sakit Islam Mustisma menggunakan lift rakit. Saat berada di lantai 5, tali seling lift putus hingga membuat 11 pekerja terjatuh, menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan 6 orang mengalami luka berat. Yang pertama, teori domino. Teori ini diperkenalkan oleh H.W. Heinrich pada tahun 1931. Menurut Heinrich, 88% kecelakaan disebabkan oleh perbuatan atau tindakan tidak aman dari manusia. Sedangkan sisanya disebabkan oleh hal-hal yang tidak berkaitan dengan kesalahan manusia, yaitu 10% disebabkan kondisi yang tidak aman, dan 2% disebabkan takdir Tuhan. Heinrich menekankan bahwa kecelakaan lebih banyak disebabkan oleh kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Menurutnya, tindakan dan kondisi yang tidak aman akan terjadi bila manusia atau environment. Yang kedua, teori Bird atau Loftus. Kunci kejadian masih tetap sama seperti yang dikatakan oleh Heinrich, yaitu adanya tindakan dan kondisi tidak aman. Bird dan Loftus tidak lagi melihat kesalahan terjadi pada manusia atau pekerja semata, melainkan lebih menyoroti pada bagaimana manajemen lebih mengambil peran dalam melakukan pengendalian agar tidak terjadi kecelakaan. Analisis hal-hal lain terkait K3 atau ergonomi. Jenis-jenis kecelakaan kerja di tempat kerja pada sektor konstruksi ada kemungkinan jatuh dari ketinggian, kejatuhan barang dari atas, terinjak, terkena barang yang runtuh atau roboh, berkontak dengan suhu panas, suhu dingin, lingkungan yang beradiasi atau bising, terjepit atau terlindas, tertabrak, dan terkena benturan keras. Teori kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tiba-tiba yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kematian, luka-luka, kerusakan harta milik atau kerugian waktu. Salah satu teori yang berkembang untuk menjelaskan terjadinya kecelakaan kerja menurut H.W. Heinrich yang dikenal sebagai teori domino Heinrich. Teori tersebut dijelaskan bahwa kecelakaan kerja terdiri atas 5 faktor yang saling berhubungan, yaitu
1. Kondisi kerja. 2. Kelalaian manusia. 3. Tindakan tidak aman. 4. Kecelakaan. 5. Cedera. Prinsip-prinsip teori ketiga atau ergonomi yang mendukung kebenaran atau kesalahan. Ergonomi adalah ilmu, teknologi, dan seni untuk menserasikan alat, cara kerja, dan lingkungan pada kemampuan, kebolehan, dan batasan manusia, sehingga diperoleh kondisi kerja dan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, efektif, dan efisien demi tercapainya produktivitas yang setinggi-setingginya. Menurut Manual B 2004, terdapat beberapa prinsip dalam pengaturan maupun pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja K3. Secara garis besar, prinsip K3 adalah perlindungan terhadap pekerja. Hal ini sejalan dengan filosofi paling mendasar dari kesehatan dan keselamatan kerja K3 dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan melalui perlindungan atas keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Prinsip berikutnya adalah bahwa jaminan atas kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak pekerja. Ditetapkan juga bahwa jaminan tersebut mencakup perlindungan atas moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia maupun nilai-nilai agama. Prinsip ketiga adalah tanggung jawab pengusaha. Prinsip tersebut diatur dalam pasal 1602W Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip keempat adalah prinsip campur tangan negara atau intervensi pemerintah. Perlindungan hukum dalam pembunuhan, khususnya bidang kesehatan, merupakan campur tangan negara atas kemungkinan perlakuan eksploitasi pengusaha sebagai pihak ekonomi kuat terhadap pekerja sebagai pihak ekonomi lemah.